Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thummal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan taklim hari ini kita akan sampaikan tema sumber segala kebaikan dan keburukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sumber segala kebaikan di dunia dan akhirat yaitu keyakinan yang sahih, keyakinan yang betul, dan sesungguhnya segala kesusahan, kecelakaan di dunia ini dan akhirat bersumber dari keyakinan yang keliru dan keyakinan yang tidak benar atau tidak lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia memikirkan nasibnya. Bagaimana nasibku? Bagaimana nasib istriku? Bagaimana nasib anakku? Bagaimana nasib masa depanku? Tetapi manusia lupa karena keyakinan yang keliru. Sesungguhnya nasib semua makhluk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menentukan nasibnya, tetapi tidak mau berhubungan dengan yang menentukan segala nasib. Karena keyakinan yang keliru itulah kebanyakan manusia celaka dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang malam manusia mengucapkan bagaimana duniaku? Bagaimana duniaku? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lupa sesungguhnya ini milik Allah dan kekuasaan Allah. Dia sibuk dalam urusan dunianya, lupa terhadap yang menguasai dunia ini. Akhirnya dia tidak memperoleh dunia atau tidak memperoleh yang menciptakan dunia, rusak dengan yang menciptakan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang lurus, dengan keyakinan sahih, sesungguhnya segala perkara miliknya Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang demikian itu akhirnya siang dan malam yang difikirkan bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itulah para hadirin, orang tadi akan sukses dan berhasil, akan mulia di dunia dan akhirat, seperti yang dikatakan dalam sebuah athar, perkataan sahabat atau tabi'in, man wajadallah wajada kulla syai'in wa man faqadallah faqad kulla syai'in. Barang siapa yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mendapatkan segala-galanya. Sebaiknya barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kehilangan segala-galanya.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengirim kita ke dunia yang sebentar ini akan diuji siapa yang paling baik amalnya, siapakah yang paling takwa kepada Allah SWT, siapakah yang paling taat kepada Allah SWT. Allah SWT menguji manusia beberapa hari di dunia ini, kemudian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi tertibnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kita sulit menjalankan agama, menjalankan kebaikan-kebaikan kecuali bila kita bertempat dalam suasana kebaikan. Jadi kalau kita ingin mudah mengamalkan agama, ya senanglah bertempat dalam suasana kebaikan. Jadi kalau kita ingin mudah mengamalkan agama, senang mendatangi suasana-suasana kebaikan. Seperti majelis taklim yang kita simak bersama ini. Ini adalah majelis kebaikan, akan memudahkan kita untuk mengamalkan agama. Menghadiri majelis-majelisnya para kiai, menghadiri majelis-majelis taklim di masjid, sehingga kita nanti akan mudah mengamalkan agama karena tercipta suasana kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita akan bisa didik dengan baik walaupun di madrasah atau di pesantren atau di rumah-rumah kita. Tidak ada suasana agama yang baik, suasana taat, suasana anak memuliakan orang tua menyayangi anak, suasana zikir, suasana ibadah, suasana cerita keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Rasulullah SAW. Jadi ini harus kita ciptakan suasana-suasana seperti ini. Maka kita akan mudah mengamalkan agama. Kalau suasana-suasana kebaikan ini kita tidak ciptakan, maka mengamalkan agama adalah berat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, generasi ini diusahakan oleh ahli-ahli batil agar lupa cerita-cerita orang soleh, lupa cerita wali-wali Allah SWT, lupa cerita para sahabat, lupa cerita para nabi dan rasul, sehingga umat ini semakin kebingungan akan ikut siapa. Jadi suasana-suasana cerita-cerita kebaikan orang-orang terdahulu harus kita ceritakan kepada anak cucu kita, agar tidak kebingungan mau ikut siapa, mau mengikuti panutan itu siapa nanti anak cucu kita itu. Inilah perkara yang datang pada umat sekarang ini. Idolanya artis, pemain sepak bola, tetapi tidak mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai perilaku kehidupan yang harus dicontoh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka hendaknya kita menjadikan di antara program pokok di rumah-rumah kita yaitu duduk bersama keluarga, membuat majelis kebaikan dengan membaca firman-firman Allah SWT dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, serta membaca cerita-cerita orang soleh. Jadi di rumah kita adakan suasana kebaikan, bersama keluarga kita kumpulkan, membuat suatu majelis kebaikan, kita bacakan kitab majelis fadilah amal, hadis-hadis, firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Nabi Muhammad kita bacakan kepada anak kita, istri kita, cucu-cucu kita. Setelah selesai sholat, kita kumpulkan, kita kaji bersama, mengadakan majelis taklim rumah. Sehingga suasana rumah itu seperti surga. Maka dikatakan rumahku adalah surgaku bila tercipta suasana kebaikan. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan hari ini tentang sumber segala kebaikan dan keburukan. Sumber kebaikan bila kita senang mendatangi majelis-majelis kebaikan. Sumber keburukan bila kita selalu hadir di majelis keburukan. Semoga Allah jaga kita,
Tolong kita untuk senantiasa anak, cucu kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, seluruh umat Islam senang di dalam majelis kebaikan. Mari kita doa bersama dengan doa kafar majelis agar majelis kita ini senantiasa ada barokahnya, ada manfaatnya dunia dan akhirat. Semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.